Ada sebuah cerita bagus yang harus kalian dengar karena ini sejarah. Oke. Cerita ini terjadi pada tahun 1988 Ya. pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa. Waktu itu, Soeharto sedang bermain biliar di ruang pribadinya bersama seorang jenderal yang sangat dia percaya, yaitu LB Murdani. Oke. LB Murdani baru saja menyelesaikan kasus salah satu anak Soeharto yang kabarnya ditangkap di Las Vegas karena hutang judi miliaran rupiah. Wow. Pada masa itu memang anak-anak Soeharto banyak yang jadi masalah karena proyek bodong, merampas bisnis orang, termasuk judi di luar negeri dengan hutang gila-gilaan. Iya. Dan Jenderal LB Murdani memberanikan diri untuk bicara dengan Soeharto. Bapak Presiden, katanya, sepertinya sudah saatnya Bapak memberitahu putra-putri Bapak sendiri, karena masyarakat di sana resah luar biasa dengan kelakuan mereka. Dengar kata LB Murdani, Soeharto terdiam, meletakkan tongkat biliarnya di meja, dan langsung masuk kamar. Dia nggak pernah keluar lagi dari kamar, dan itulah pertemuan terakhir mereka, dua sahabat itu. 10 tahun kemudian, atau di tahun 1998, rakyat Indonesia berontak. Terjadi revolusi karena muak dengan perilaku Soeharto, terutama muak dengan kelakuan anak-anak Soeharto yang menjadikan negara ini seperti kerajaan mereka. Anak-anak Soeharto mendapatkan privilege di mana-mana, bahkan mendapatkan kemudahan untuk menjadi seorang menteri. Oke. Soeharto lalu berucap, seharusnya saya mendengar kata-kata Beni dulu. Dia orang yang paling saya percaya. Dan Soeharto akhirnya jatuh karena ulah anak-anaknya. Karena terlalu memanjakan mereka, terlalu memberikan mereka kemudahan dalam bisnis dan politik, sehingga membangun rasa muak yang di hati masyarakat yang semakin lama semakin membesar. Kenapa saya harus cerita ini? Beberapa waktu ini, saya mendengar banyak banget kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinasti di keluarga Jokowi. Bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, dan yang terakhir, Pak Bungsunya yang menjadi ketua umum PSI. Kasak kusuk itu semakin membesar dan menjadi bahan pembicaraan diam-diam. Ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak presiden. Padahal di saat yang sama, banyak anak muda lain harus berjuang sendirian tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja. Dan ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu 2 hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI, sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus, nyinyiran, bahkan bahan tertawaan. Privilege atau kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik itu membuat banyak orang iri hati dan membanding-bandingkan diri mereka yang mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Kode sindiran mereka ada di kata orang dalam. Bahkan ada yang komen, gak perlulah sekolah tinggi-tinggi, cukup kenal orang dalam, maka kamu akan mendapatkan posisi yang tinggi. Saya itu bisa dibilang pecinta Jokowi. 2 periode saya turun ke jalan untuk membelanya karena saya cinta Indonesia. Negeri ini harus dipimpin orang yang punya tekad menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Bahkan ketika ada beberapa orang mengajak saya untuk berkampanye supaya Jokowi bisa menjabat 3 periode, saya itu menolak keras. Saya hanya ingin Jokowi selesai dengan elegan dan nama baiknya menjadi harum, karena dialah peletak pondasi kemajuan pembangunan negara sekarang ini. Fakta bahwa memang benar anak-anak Jokowi terlihat begitu mudah hidupnya dengan semua privilege dan fasilitas karena mereka anak-anak presiden. Bahwa tidak ada satupun dari anak Jokowi yang memulai karirnya dari bawah, berkeringat dan berdarah untuk mencapai puncak tertinggi di dalam karir politiknya. Ya, baik. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini.
tempat di mana kita akan membahas isu politik yang sedang terjadi di negara kita, yang hangat dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan media sosial. Ya, teman-teman, hari ini kita akan membahas isi dari sebuah video yang barusan kita tonton yang sangat penting, berisi pesan yang mendalam dan tajam yang disampaikan langsung oleh Denny Siregar, ditujukan khusus untuk Bapak Joko Widodo. Ya, teman-teman, judulnya sangat tegas, turunlah dari puncak kekuasaan, pesan yang harus didengar sebelum terlambat. Ini adalah pesan terakhir dan paling jujur yang disampaikan seorang kawan yang dulunya sangat mendukung namun kini melihat banyak hal yang keliru terjadi. Mari kita bahas bersama dengan pikiran yang jernih dan hati yang terbuka. Ya, teman-teman, semua bermula dari pengakuan Denny sendiri bahwa ia pernah menjadi pendukung setia Jokowi. Ia percaya penuh berharap akan ada perubahan besar, keadilan dan kemajuan bagi bangsa ini. Namun seiring berjalannya waktu, ia melihat banyak hal yang berubah dan bukan ke arah yang lebih baik. Dalam pesan ini, Denny tidak berbicara sebagai musuh, melainkan sebagai seseorang yang merasa kecewa, khawatir dan ingin mengingatkan demi nama baik dan sejarah yang akan ditulis nanti. Ya, poin pertama yang sangat ditekankan adalah soal dinasti politik. Denny mengingatkan dengan sangat keras bahwa apa yang sedang dilakukan Jokowi, mendorong dan mengatur posisi anak-anaknya dan keluarga dalam kekuasaan, adalah hal yang sangat keliru dan berbahaya. Ia mengingatkan sejarah bagaimana Soeharto pun jatuh sebagian karena dianggap membangun kekuasaan keluarga. Ia berkata dengan tegas, Pak Jokowi jangan mengulangi kesalahan sejarah yang sama. Rakyat sangat paham dan sangat peka. Mereka tidak menginginkan kekuasaan diwariskan seperti milik keluarga sendiri. Ini adalah milik rakyat. Denny juga menyoroti bagaimana Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep masuk ke dalam panggung politik dengan cara yang dianggap banyak orang tidak wajar dan penuh rekayasa, yang semuanya didukung penuh oleh pengaruh dan kekuasaan yang dimiliki Jokowi saat itu. Hal ini menurut Denny telah merusak kepercayaan publik dan memecah belah persatuan bangsa. Ya, teman-teman, selanjutnya Denny membahas tentang penegakan hukum yang dianggap sudah tidak adil dan berat sebelah. Ia menyinggung berbagai kasus besar, mulai dari masalah keaslian ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar, hingga penanganan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang dekat atau yang dianggap mendukung, sementara yang mengkritik atau berbeda pendapat justru dengan mudah ditangkap, dituntut, atau dibungkam. Ia menyinggung nama-nama seperti Roy Suryo dan Dr. Tifa yang ditetapkan sebagai tersangka hanya karena menyampaikan pendapat atau mempertanyakan kebenaran. Apakah ini demokrasi yang kita inginkan? Di mana perbedaan pendapat dianggap kejahatan? Di mana hukum hanya berjalan untuk melindungi penguasa? Demikian pertanyaan keras yang dilontarkan oleh Denny. Ia juga menyebutkan laporan dari lembaga internasional yang menilai bahwa di bawah pemerintahan Jokowi, kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mungkin menyempit dan lembaga penegak hukum semakin digunakan sebagai alat politik. Denny juga menguraikan secara rinci tentang kondisi ekonomi dan sosial yang menurun drastis. Ia membahas nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga ke titik terendah, harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, utang negara yang membengkak luar biasa besar, serta banyak janji-janji besar yang ternyata tidak pernah terwujud atau hasilnya jauh dari harapan. Ya, ia juga menyoroti pembangunan ibu kota negara baru yang memakan biaya tak terhitung jumlahnya, namun dianggap banyak pihak sebagai proyek yang terburu-buru dan tidak memprioritaskan kebutuhan dasar rakyat yang sebenarnya. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan bukanlah tentang seberapa banyak gedung tinggi yang dibangun, melainkan seberapa banyak rakyat yang hidup sejahtera, aman, dan bahagia. Pak Jokowi, lihatlah rakyatmu di luar sana. Banyak yang susah, banyak yang kecewa, banyak yang merasa ditipu oleh janji-janji manismu. Ya teman-teman, bagian yang paling utama dan menjadi inti pesan ini adalah seruan agar Jokowi turun gunung dan berhenti mencampuri urusan politik negara setelah masa jabatannya habis. Denny menekankan bahwa memegang kekuasaan terlalu lama atau berusaha mengatur segalanya bahkan setelah tidak lagi menjabat
justru akan merusak nama baik dan warisan yang seharusnya bisa menjadi kenangan indah. Ia memperingatkan bahwa banyak pemimpin besar di dunia yang jatuh dan berakhir buruk karena tidak tahu kapan harus berhenti dan mundur dengan terhormat. Ia berkata, "Pak, berhentilah menjadi dalang di balik layar, biarkan pemerintahan yang baru bekerja sesuai jalurnya. Jangan membuat rakyat semakin marah dan kecewa. Sejarah akan mencatat apa yang kamu lakukan. Apakah kamu pahlawan atau kamu penindas? Pilihan ada di tanganmu." Nah, teman-teman, Denny juga menyebutkan bahwa banyak orang yang dulu mendukung Jokowi kini berbalik menolak dan kecewa bukan karena mereka membenci pribadinya, melainkan karena kebijakan dan tindakan yang diambilnya yang dirasakan sangat jauh dari janji awal dan jauh dari kepentingan rakyat banyak. Ia juga mengingatkan soal akibat hukum dan tanggung jawab sejarah yang mungkin harus ditanggung jika terus memaksakan kehendak dan mempertahankan pengaruh dengan cara yang salah. Namun, di balik semua kritik yang keras ini, Denny juga masih menyisakan rasa hormat dan keprihatinan. Ia berharap pesan ini sampai dan didengar, bukan untuk menyerang, melainkan untuk mengingatkan. Denny berharap Jokowi sadar dan berubah arah, berhenti membangun kekuasaan keluarga, berhenti menggunakan hukum sebagai alat, dan mulai mendengarkan suara rakyat yang sebenarnya. Ia juga mengingatkan agar Jokowi tidak dikelilingi oleh orang-orang yang hanya pandai memuji dan mengiyakan karena itu justru akan menjerumuskannya ke dalam kesalahan yang lebih besar. Denny juga meninggalkan pesan, ingatlah baik-baik, sejarah akan mencatat dengan sangat jelas apa yang telah kamu lakukan selama ini memegang kekuasaan ini. Apakah nanti kamu akan dikenang sebagai pahlawan yang memajukan bangsa, atau justru dicatat sebagai pemimpin yang merusak demokrasi dan menyalahgunakan wewenang? Denny juga menambahkan satu hal yang sangat penting dan sering dilupakan, yaitu soal dukungan rakyat yang dulunya begitu besar dan melimpah. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang dulu berjuang mati-matian mendukung dan memenangkanmu, kini berbalik menolak dan merasa kecewa berat bukan karena mereka membenci pribadi Bapak Joko Widodo, melainkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil, tindakan-tindakan yang dilakukan selama memimpin yang dirasakan sangat jauh berbeda dengan janji-janji indah yang pernah disampaikan di masa kampanye dulu. Selain itu, Denny juga menyinggung soal resiko tanggung jawab hukum dan sejarah yang mungkin harus ditanggung di masa depan. Ia mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi dan setiap perbuatan pasti akan ada pertanggungjawabannya. Apa yang dilakukan hari ini baik atau buruk, adil atau sewenang-wenang, suatu saat nanti akan terungkap semua dan akan dinilai oleh masyarakat luas maupun oleh sejarah itu sendiri. Banyak contoh pemimpin di berbagai negara yang tadinya sangat dihormati namun akhirnya jatuh dan dipermalukan hanya karena terlalu lama memegang kekuasaan dan tidak mau melepaskan pengaruhnya, sehingga menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar dan berbahaya bagi dirinya sendiri maupun bagi bangsa dan negara yang dipimpinnya. Denny juga berpesan agar Bapak Jokowi tidak salah menilai situasi dan kondisi yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Jangan hanya mendengar suara pujian dan dukungan dari orang-orang di dekat saja, tapi cobalah turun langsung dan rasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kecil yang banyak tersebar di seluruh pelosok negeri. Kekecewaan dan kemarahan yang ada saat ini bukanlah hal yang kecil atau bisa dianggap remeh, melainkan sebuah peringatan keras yang jika diabaikan bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk dan sulit untuk diperbaiki di kemudian hari. Oleh karena itu, langkah terbaik dan paling bijaksana saat ini adalah dengan berhenti mencampuri urusan politik, mundur dengan terhormat, dan membiarkan sistem demokrasi berjalan sebagaimana mestinya. Denny kembali menegaskan bahwa pesan yang disampaikan ini murni sebagai bentuk keprihatinan dan nasihat tulus, bukan serangan pribadi. Ia berharap pesan ini didengar dan dipahami dengan hati yang terbuka karena semua ini dilakukan demi kebaikan Bapak Joko Widodo sendiri, keluarga, serta demi kelangsungan hidup dan masa depan bangsa Indonesia yang kita cintai bersama ini. Nah teman-teman, demikian saja pembahasan kita untuk cuplikan video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.